Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu ya Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk hari baru yang boleh kami nikmati kembali. Kesempatan demi kesempatan boleh kami terima, namun tidak semua kesempatan itu dapat kami isi dengan hal-hal yang baik. Terkadang kami melakukan kesalahan dan tidak menghargai kesempatan yang boleh datang kepada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pimpinlah kami agar kami bisa berfokus dan dapat memahami maksud-Mu, agar kami dapat dikuatkan, agar iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Diri yang Gelisah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa cemas, khawatir, dan rasa takut merupakan hal-hal yang terjadi ketika kita sedang mengalami kegelisahan, sehingga kegelisahan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap jasmani dan rohani kita. Kita bisa dibuatnya tidak bisa tidur, mengalami gangguan pencernaan, dan lebih lagi kita bisa mengalami serangan panik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa gelisah itu bisa dialami siapa saja. Dialami oleh orang yang sedang berhadapan langsung dengan masalah, dan bahkan bisa juga sebenarnya dialami oleh orang yang sesungguhnya tidak sedang mengalami masalah atau hidupnya baik-baik saja, tetapi terlalu menanamkan kekhawatiran hari esok di dalam pikirannya, sehingga ekspresi kesehariannya selalu menampilkan tanggapan kecemasan akan hari esok yang belum diketahui. Padahal, apapun bisa terjadi besok atau lusa, bahkan beberapa saat ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk bisa melihatnya atau untuk mengetahuinya. Ketika kita membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai kita, bila kita tidak waspada, maka iblis bisa menggunakannya untuk memberikan lebih lagi rasa gelisah dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegelisahan dialami juga oleh Daud yang selalu berada di bawah bayang-bayang Raja Saul yang hendak membunuhnya. Tetapi Daud selalu mengandalkan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, sehingga dia selalu luput dari rencana jahat Raja Saul. Kegelisahan juga dialami murid-murid Yesus ketika mendengar bahwa Yesus akan pergi. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus meminta murid-muridnya agar tidak gelisah dan percaya kepada Allah, percaya kepadanya. Ia berjanji akan datang kembali dan akan membawa mereka ke tempat sesungguhnya Yesus berada. Bahkan akan memberikan roh penghibur untuk menyertai murid-murid itu sebagai penolongnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang memutuskan untuk mencari Tuhan, memutuskan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan ketika mengalami kegelisahan dan kecemasan? Atau apakah kita lebih suka mencari solusi lewat jalan pintas yang bahkan menjauhkan kita dari Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika diri kita sedang dalam kegelisahan, hanya ada satu tempat yang dapat dipercaya yang harus kita datangi, yaitu jalan dan kebenaran dan hidup.
Dialah Yesus. Kita harus datang kepada Yesus. Ketika gelisah datang, tenangkanlah pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan untuk mencurahkan segala keluh kesah, kegelisahan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian dikatakan pada Mazmur 62 ayat 2. Tuhan akan memberikan ketenangan bagi hati orang yang cemas, bagi kita yang mendekat kepadanya. Tuhan akan mendengarkan doa kita yang berseru kepadanya. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 12-14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah hati kita untuk teguh mendekat kepada Tuhan saja, untuk memberi jawab dan menenangkan diri yang gelisah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang barusan kami dengarkan ini. Kami kembali dikuatkan, khususnya untuk kami yang saat ini sedang dalam kegelisahan. Mendapati diri yang gelisah ini memberikan rasa kecemasan, bahkan tertekan, yang membuat kami layu. Tetapi dengan adanya janji-Mu Tuhan, hari ini kami kembali disegarkan. Kami memohon kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk selalu mencari Tuhan di dalam segala perkara yang sedang kami alami. Terlebih-lebih untuk menghilangkan diri yang gelisah ini, agar diri kami menjadi baru kembali. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami selalu, agar hilanglah kegelisahan kami dan sukacita dapat kami raih hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serukan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.